Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Robi sohli sodri wa yasiri amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qauli amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja serta puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana berkat rahmatnya kita masih diberikan kesehatan, kita masih diberikan kekuatan untuk bisa melaksanakan BDR pada hari Rabu menjelang siang ini. Kalau di Bogor nih, di sini sekarang masih mendung, tadi gerimis. Kemudian selawat dan salam marilah senantiasa kita curahkan kepada Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik anak-anakku semuanya, mari kita mulai BDR kita di pagi menjelang siang hari ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, saya akan absen terlebih dahulu. Sekarang tanggal 20. Adel, kameranya nyalain. Adel ada ya, oke. Kemudian Alia. Hadir, Pak. Hadir ya, oke. Kemudian Gaizel ada, oke. Kemudian Aiska. Hadir, Pak. Hadir, oke. Amadan ada, oke. Bianca. Hadir, Pak. Hadir, oke. Kemudian Najma. Hadir, Pak. Najma ada, oke. Damar. Ada, Pak. Ada, oke. Nendra. Hadir, Pak. Hadir, oke. Vina. Davina ada, oke. Dinara. Hadir, Pak. Hadir, oke. Dinara ada. Dini sakit. Emir tadi ada Emir rumahnya mati lampu, Pak. Oh, mati lampu. Oke. Makasih. Kemudian Farah. Hadir, Pak. Hadir, oke. Ezi, udah belum ke kamar mandinya? Ezi, kameranya nyalain, Ji. Farel Razan. Hadir, Pak. Hadir, oke. Aya, Fatimah Hadir, Zahra. Pak. Ada, oke. Gading. Hadir, Pak. Hadir, oke. Nuna. Hadir, Pak. Ada, oke. Ivan, kameranya nyalain. Ivan ada nih, kameranya nggak dinyalain. Hana. Hadir, Pak. Hadir, oke. Hafika. Hadir, Pak. Hadir, oke. Kaila. Hadir, Pak. Hadir, oke. Sidki. Hadir, Pak. Hadir ya, oke. Raffi. Ada Raffi. Kemudian Rifa. Hadir, Pak. Hadir, oke. Nahla. Hadir, Pak. Hadir, oke. Zaya Nabil. Hadir, Pak. Hadir, oke. Lea ada nih. Kemudian Noah. Hadir, Pak. Hadir, oke. Anin.
Hadir, oke. Putra. Putra. Kamu ini kamera doang, speakernya nggak di joinin. Putra, ini kamu masih tidur apa udah bangun? Putra. Farhan, Atala Farhan. Farhan ada nih Farhan. Raina. Hadir, Pak. Hadir, oke. Kemudian Rainara. Ada, Pak. Ada. Kameranya nyalain, Ray. Raina juga kameranya nyalain. Izadi. Ada 2. Hadir, oke. Oki. Oki belum ada. Sahira juga belum ada. Oke, berarti yang belum ada. Tapi tadi Oki ada pagi sama Sira. Oki sama Sahira belum join berarti. Coba saya cek absen dulu. Iya ada. Ray, kameranya dinyalain Ray. Ivan, kamu kalau nggak nyalain kamera, saya taruh di waiting room nih. Gading, kameranya nyalain. Oke, kita akan mulai ke pembelajaran yang materi. Silakan dibuka buku paketnya halaman 214. Ayo silakan dibuka buku paketnya halaman 214. Tantangan dalam menjaga NKRI. Ya. Jadi hari ini kita akan menamatkan materi kita di bab 5. Jadi hari ini kita akan menamatkan materi kita di bab 5. Minggu depan kita ulangan harian. Sekali lagi, minggu depan kita ulangan harian. Nah, sekarang kita akan membahas tentang tantangan dalam menjaga NKRI. Buku paket halaman 214. Nah, di dalam pembahasan kita pada hari ini, kita akan membahas tentang tantangan. Apa sih itu pengertian tantangan? Terus tantangan yang dihadapi itu apa saja? Kemudian yang ketiga adalah tentang bela negara. Bagaimana peran serta masyarakat di dalam melakukan pembelaan terhadap negara. Jadi itu yang menjadi fokus kita pada hari ini. Yang pertama adalah pengertian tantangan. Yang kedua, apa saja tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia. Dan yang ketiga, tentang bela negara. Oke. Hari ini model pembelajarannya adalah tutor sebaya. Jadi hari ini kita akan menggunakan model pembelajaran tutor sebaya. Tutor sebaya ini maksudnya adalah bagaimana kamu yang bisa menjawab nanti akan memberitahukan kepada teman-temannya. Ataupun sebaliknya, apabila ada teman-teman kamu yang bisa, yang paham akan materi, akan menjelaskan kepada yang lain. Jadi kita menggunakan model hari ini adalah tutor sebaya. Nah, tapi tutor sebaya ini saya kreasikan menjadi slide bicara. Maksudnya begini,
Jadi nanti di akhir materi akan ada 5 pertanyaan. Jadi ada 1 slide, 1 pertanyaan. Berarti maksimal 5 pertanyaan atau 5 slide, minimal 3 pertanyaan atau 3 slide. Nah, pertanyaan itu kalau yang tahu jawabannya jangan langsung ngomong, tapi langsung kamu tulis di chat Zoom yang ditujukan ke everyone. Jadi kalau kamu tahu jawabannya, jangan langsung bicara atau menjawab. Tapi kamu tulis dulu di chat Zoom, baru setelah saya persilahkan, baru kamu boleh menjawabnya. Nah, kamu nulis di chat Zoom-nya kata saya bisa. Jadi kamu nulis 2 kata, saya bisa. Nanti yang pertama nulis saya bisa, akan saya persilakan untuk menjawab. Kalau benar nanti dapat tambahan nilai PAK. Jadi itu, hari ini kita akan menggunakan model pembelajaran tutor sebaya. Berarti Pak, nanti kalau mau jawab ini ya Pak, saya bilang saya bisa gitu. Ya, jangan ngomong tapi ditulis di Iya, chat ditulis Zoom. saya bisa, terus Ya, nanti baru jawabannya. saya persilakan, baru menjawab pertanyaannya. Kayak gitu ya, Bianca. Oke Pak. Oke, mantap. Oh, berarti saya bilang saya bisanya nggak langsung sama jawabannya, pisah berarti. Enggak, kamu nulis dulu aja di chat Zoom. Jadi tulis aja. Nanti kalau saya persilakan, baru ngomong. Ya. Oke Pak. Oke, mantap, Bianca. Yang berikutnya adalah kita akan masuk ke materi tentang definisi atau pengertian tantangan. Nah, kita akan membahas tentang pengertian atau definisi tantangan. Saya ngambilnya dari KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi KBBI ini kepanjangan dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Menurut KBBI, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian tantangan itu adalah hal atau objek yang menggugah tekad untuk meningkatkan kemampuan mengatasi masalah. Jadi, menurut KBBI, definisi ataupun pengertian tantangan adalah hal atau objek yang menggugah tekad untuk meningkatkan kemampuan mengatasi masalah. Maksudnya adalah bagaimana setiap individu ataupun negara bisa berusaha untuk mengatasi masalah yang dihadapinya. Contohnya misalkan Bianca besok mau ulangan biologi. Maka Bianca harus bisa dapat nilai 80. Karena kalau bisa dapat nilai 80, nanti akan dibelikan misalkan sebuah buku bacaan oleh orang tuanya. Itu termasuk tantangan. Akhirnya Bianca berusaha belajar dan alhamdulillah dapat nilai 90. Itu namanya tantangan, sehingga akhirnya Bianca mendapat buku bacaan atau buku cerita yang baru. Contohnya lagi kayak negara. Negara Indonesia saat ini sedang menghadapi berbagai macam tantangan yang berupa bencana alam. Dari mulai gempa bumi di Sulawesi, di Majene, Sulawesi Barat, kemudian banjir di Kalimantan, Kalimantan Selatan, kemudian ada longsor, tanah longsor di Sumedang, Jawa Barat, kemudian ada gunung meletus
ada Gunung Merapi, kayak gitu. Kemudian ada Semeru juga. Nah, itu merupakan tantangan yang harus dihadapi bangsa Indonesia untuk bisa menyelesaikan masalah bencana alam tersebut. Nah, selain itu, pengertian tantangan adalah rangsangan untuk bekerja lebih giat. Jadi, tantangan itu membuat individu atau kita menjadi lebih giat, menjadi lebih rajin. Karena ada tantangan. Contohnya, ini contohnya ya. Misalkan siapa nih? Misalkan Zaya Nabil. Nabil sekarang misalkan umurnya 16 tahun. Kemudian orang tua Nabil janji ke Nabil, kalau Nabil ranking 1, nanti ketika umur 17 tahun akan dibelikan mobil. Maka Nabil berusaha belajar dengan rajin, mengerjakan tugas, hadir di Zoom, kemudian banyak bertanya, akhirnya nilai ulangannya 90 semuanya, dan mendapat ranking 1. Nah, ketika sudah dapat ranking 1, ketika ulang tahun yang ke-17, Nabil dibelikan mobil oleh orang tuanya. Berarti Nabil sudah bisa menjawab tantangan dan sudah bisa berhasil menguasai atau sudah bisa mengatasi tantangan tersebut. Nah, itu pengertian tantangan menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Sampai sini paham? Contohnya lagi, kalau di negara Indonesia, kayak sekarang nih, lagi ada pandemi COVID-19, di mana semua sektor, baik dari sektor ekonomi, pendidikan, sosial, itu menjadi berubah. Kayak sektor pendidikan nih, dengan adanya pandemi COVID-19, kita belajar tidak tatap muka lagi, melainkan secara daring atau melalui Zoom meeting kalau di Al-Azhar. Nah, berarti itu tantangan bagi guru, bagi murid untuk bisa belajar di era pandemi COVID-19. Itulah tantangan yang harus dihadapi oleh bangsa Indonesia. Nah, kita masuk ke slide berikutnya. Tantangan bangsa Indonesia. Tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia itu ada 3. Yang pertama adalah tantangan eksternal yang berasal dari luar negeri. Dan ada tantangan internal atau tantangan yang berasal dari dalam negeri. Nah, ini akan kita bahas hari ini. Apa saja sih tantangan yang berasal dari eksternal dan tantangan bangsa Indonesia yang berasal dari internal. Nah, kita akan bahas hari ini satu persatu. Yang pertama adalah pemanasan global ataupun global warming. Kamu mungkin di biologi sudah belajar oleh Pak Maulidia ataupun di SMP sudah belajar tentang pemanasan global. Pemanasan global itu adalah sebuah kondisi di mana bumi sudah tidak bisa lagi mengatur suhu ataupun tekanan yang ada di dalam bumi, sehingga menyebabkan terjadinya perubahan cuaca yang ekstrim. Nah, pemanasan global ini sebenarnya tidak hanya bagi Indonesia saja, tapi bagi seluruh negara di dunia. Karena yang mengalami efek pemanasan global
itu tidak hanya Indonesia. Contohnya kayak polusi udara, kemudian juga industrialisasi yang mengakibatkan lapisan ozon menipis, itu tidak hanya dilakukan oleh negara-negara berkembang, tapi negara-negara maju pun melakukan hal yang sama, sehingga menyebabkan terjadinya pemanasan global. Nah, salah satu efek dari pemanasan global adalah mencairnya es di kutub utara dan di kutub selatan. Kita sudah tahu bersama bahwasanya es di kutub utara dan di kutub selatan itu kalau mencair otomatis air laut akan naik. Debitnya ataupun volume air laut akan naik. Hal inilah yang menyebabkan negara-negara kepulauan seperti Indonesia menjadi khawatir. Karena kalau air laut naik, otomatis pulau-pulau di Indonesia akan tenggelam. Contohnya nih, siapa yang pernah ke Jakarta Utara? Di Jakarta Utara itu ada sebuah kecamatan, namanya Penjaringan, Kecamatan Penjaringan. Di Penjaringan Jakarta Utara itu, air laut itu bisa kelihatan. Ini kan penjaringan nih, daratan. Nah, air laut itu tingginya sudah segini. Jadi di sepanjang pinggiran penjaringan Jakarta Utara itu sudah dibuat tembok beton. Gunanya untuk bisa menahan agar air laut tidak masuk ke daratan. Karena air laut itu tingginya lebih tinggi dibandingkan daratan. Inilah salah satu efek yang disebut dengan pemanasan global. Nah, ini akan berbahaya bagi negara-negara kepulauan. Makanya ini menjadi tantangan bangsa Indonesia dalam menghadapi pemanasan global. Yang kedua, terorisme global. Terorisme itu merupakan sebuah paham. Kan terorisme itu diambil dari dua kata, teror sama isme. Kalau digabungin jadi terorisme. Teror itu pengertiannya adalah menakut-nakuti, membuat orang jadi tidak nyaman, membuat negara jadi kacau. Nah, paham terorisme adalah paham atau aliran yang membuat sebuah negara atau individu menjadi tidak nyaman, tidak aman, menjadi takut. Nah, terorisme itu tidak hanya berbau agama, ada juga terorisme yang sifatnya politik, ideologi, kayak gitu. Nah, terorisme ini yang membuat bangsa Indonesia melalui negara membuat sebuah badan yang bernama BNPT, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. Jadi negara Indonesia membuat sebuah badan yang khusus menangani terorisme ini, yang bernama BNPT. Ditambah dengan ada yang namanya Densus 88, Detasemen Khusus 88 yang dipunya oleh kepolisian. Kalau di TNI ada yang namanya Gultor, penanggulangan terorisme. Nah, terorisme global ini akan berbahaya bagi eksistensi Pancasila di Indonesia. Makanya harus diantisipasi sedini mungkin agar tidak terjadi kekacauan di Indonesia. Yang ketiga, dinamika kawasan Asia Pasifik. Mungkin kamu tahu semuanya di tahun 2020 bagaimana negara Cina dengan kapal penjaga pantainya coba masuk ke negara Indonesia. Nih, saya gambar. Ini
Ini Sumatera. Ini Pulau Jawa. Nah, ini ada yang namanya Pulau Kalimantan. Nah, ini ada nama perairan Natuna. Perairan Natuna ini masih termasuk wilayah Indonesia. Ini termasuk wilayah Indonesia. Tetapi kapal penjaga pantai dari Tiongkok atau Cina coba masuk ke sini. Kenapa coba masuk? Karena mereka mengklaim Laut Cina Selatan yang di sini itu punya mereka. Makanya dinamika kawasan Asia Pasifik itu tidak selamanya damai, tidak selamanya tenang. Kadang-kadang ada fluktuasi, kadang-kadang naik, kadang-kadang juga turun. Makanya dinamika kawasan Asia Pasifik tetap harus dijaga agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, seperti perang, seperti pertumpahan darah, seperti itu. Makanya kawasan Asia Pasifik itu pun menjadi tantangan bagi bangsa Indonesia. Yang keempat, perbatasan antar negara. Ini pun yang menjadi tantangan bagi bangsa Indonesia. Karena kenapa? Ternyata ada batas-batas antara Indonesia dengan negara tetangga yang belum selesai sampai saat ini. Contohnya nih, coba di kelas IPA 2 ada yang punya saudara di Angkatan Udara atau pilot? Nih, ini saya akan bercerita tentang udara, ruang udara Indonesia. Ini Pulau Sumatera. Ini Pulau Jawa. Nah, ini kan Pulau Kalimantan. Nah, di sini ada negara Singapura kecil nih. Ini Malaysia, terus Thailand. Nah, ini kan negara Singapura. Di sini ada yang namanya Batam. Batam ini pulau yang punya Indonesia. Jadi kalau ada kapal take off dari Soekarno-Hatta mau ke Bandara Hang Nadim di Batam, nama bandaranya Bandara Hang Nadim di Batam, itu harus izin ke Singapura dulu. Kenapa harus izin? Karena radar punya Singapura luas jelajahnya segini. Jadi pulaunya pulau Indonesia, lautnya laut Indonesia, tapi ruang udaranya harus izin dulu ke Singapura. Makanya pemerintah berusaha untuk kembali merebut ruang udara ini. Nah, yang namanya pembahasan tentang dua negara berarti harus diselesaikan dengan perjanjian internasional. Makanya pemerintahan Jokowi saat ini berusaha untuk bisa mengambil alih kembali ruang udara ini. Jangan sampai terjadi yang namanya perselisihan antar Indonesia dengan Singapura. Itu yang namanya perbatasan antar negara. Jangankan sama Singapura, sama Malaysia saja, kita kadang-kadang masih suka berkonflik terkait dengan perbatasan. Yang berikutnya, penyelundupan narkotika. Ini ada chat nih sebentar. Oh, ke toilet. Oh, oke ya. Ada yang bertanya nih, bagus nih Alia nih. Alia, pertanyaannya bagus. Saya bacain dulu Alia. Kenapa laut dan pulaunya punya Indonesia, namun udaranya punya Singapura, Pak? Oke, Alia, bagus pertanyaannya. Saya tambahin dulu nilai PAK-nya. Pertanyaan Alia bagus nih. Saya akan coba jawab. Ada yang namanya FIR. FIR itu
termasuk ke dalam hukum internasional. Di kelas 11 kamu nanti akan belajar tentang hukum internasional, kemudian berbicara tentang hubungan internasional, kemudian berbicara tentang perjanjian internasional. Nah, di dalam klausul tentang ruang udara itu disebutkan bahwasanya udara itu ada berbagai macam teori mengenai ruang udara. Salah satu teorinya yang dipakai oleh Singapura. Di dalam teori itu dijelaskan bahwasanya ruang udara sebuah negara itu ditentukan oleh kekuatan negara tersebut. Jadi, kalau Singapura itu negaranya kecil, tetapi memiliki, ini misalkan negara Singapura nih, ini pulau Singapura, tetapi radarnya jangkauannya segini, berarti inilah ruang udara punya Singapura. Nah, inilah yang dipakai oleh Singapura dan memang itu sesuai dengan hukum internasional. Sehingga menyebabkan terjadinya protes baik dari Indonesia maupun dari Malaysia karena radarnya ini masuk ke wilayah Indonesia dan masuk ke wilayah Malaysia. Sama kayak negara Cina. Negara Cina pun mengklaim Laut Cina Selatan. Karena itu termasuk wilayahnya, padahal bukan. Nah, hal inilah yang memang harus diselesaikan, yang menjadi tantangan bagi bangsa Indonesia. Tadi kan pertanyaan Alia, kenapa bisa seperti itu? Karena di dalam klausul hukum internasional, sebuah negara bisa menguasai udara kalau memang dia memiliki kekuatan di sana. Makanya pemerintah Indonesia berusaha menyelesaikan hal ini dengan cara perjanjian, mencoba membuat perjanjian dengan Singapura. Nah, alhamdulillah sudah mulai ketemu titik terangnya, tetapi belum deal nih. Hanya Singapura akan memberikan kemudahan bagi pesawat-pesawat Indonesia yang akan terbang di wilayah perbatasan Singapura dengan Indonesia, kayak Pulau Batam, kemudian ada lagi yang ada di sekitar Kepulauan Riau dan Bangka Belitung. Itu. Nah, kalau ini tidak diselesaikan, khawatir nanti terjadi konflik. Makanya pemerintah berusaha sekuat tenaga untuk bisa menyelesaikan hal ini. Jadi kayak gitu ya, Alia, jawabannya. Bagus pertanyaannya. Yang berikutnya adalah penyelundupan narkotika. Nah, narkotika ini... Maaf. Ya, gimana? Tadi saya keluar gara-gara ada kendala. Oh iya, nggak apa-apa. Kamu tadi WA saya ya, saya belum baca sih. Iya, Pak. Oke. Makasih ya, Pak. Iya. Jadi penyelundupan narkotika ini merupakan tugas berat pihak Indonesia karena memang yang namanya narkotika ini ibaratnya kayak gurita. Jadi dia kayak kartel. Kartel itu semacam organisasi mafia yang jaring-jaringnya atau anak buahnya itu banyak. Makanya pemerintah berusaha sekuat tenaga untuk menjaga perbatasannya. Baik di darat. Darat itu maksudnya perbatasan yang ada di Kalimantan, di Papua, di Timor Leste, agar narkotika tidak masuk ke Indonesia. Ataupun di laut, itu pun dijaga. Karena kenapa? Karena pernah kejadian. Jadi ada mafia narkotika atau bandar narkotika, dia berasal dari negara Vietnam. Dari Vietnam dibawa dengan kapal ke perairan Indonesia. Nah, kapal yang membawa narkotika itu diam di tengah lautan. Nah, dari daratan itu dikirim kapal kecil untuk mengangkut narkotika itu. Dan alhamdulillah ketangkap oleh Mabes Polri. Tepatnya di wilayah
Serang, Anyer, Banten. Itu merupakan penyelundupan narkotika di laut. Ada juga penyelundupan narkotika melalui penerbangan. Nah, ini yang biasanya suka ketangkep. Contohnya nih, ada yang ditaruh di dalam koper, ada yang ditaruh di sepatu, bahkan ada yang lebih parah. Narkotikanya dipecah jadi plastik-plastik kecil, kemudian ditelan, ditaruh di perut. Nah, alhamdulillah pihak imigrasi dan bea cukai serta kepolisian bandara itu sangat-sangat ketat sekali dengan X-ray, kemudian dengan pengukuran wajah, kemudian juga dengan biometrinya, kemudian juga paspor segala macam, akhirnya bisa ketangkep. Indonesia itu sudah beberapa kali mengeksekusi mati bandar narkotika yang berasal dari luar negeri. Karena kalau di Indonesia, hukum yang berat itu salah satunya adalah hukuman mati yang terkait dengan narkotika. Jadi kalau bandar-bandar besar, kalau sudah ketangkep, itu biasanya langsung dihukumnya hukuman mati. Kemudian tantangan bangsa Indonesia dari eksternal ada yang namanya human trafficking, perdagangan orang. Nah, ini yang biasanya suka mengincar masyarakat kelas bawah yang tinggal di daerah-daerah pedesaan. Biasanya ada agen-agen penyalurnya. Mereka datang, nawarin pekerjaan. Mau nggak kerja di Dubai, atau kerja di Taiwan, atau kerja di Hong Kong. Gajinya misalkan 20 juta, 15 juta. Kalau mau menjadi TKI atau TKW, mereka akan dibayar DP dulu. Ternyata bukan bekerja sebagai TKW, melainkan dijual ke rumah bordir atau tempat prostitusi. Nah, ini yang disebut dengan human trafficking, perdagangan manusia. Pemerintah melalui BNP 2 TKI, BNP 2 TKI itu Badan Nasional yang mengawasi dan menjaga tentang TKI Indonesia, pernah menangkap dan membongkar modus ini. Dan alhamdulillah berhasil menyelamatkan para TKW yang akan dijual ke prostitusi di luar negeri. Kemudian ada perompak di laut. Kamu kalau pernah nonton film Kapten Phillips, di situ bercerita tentang perompakan. Perompak itu maksudnya kapal yang ada di lautan itu dibajak. Diambil barang-barangnya, orang-orangnya ditawan, dimintai uang tebusan. Nah, ternyata di Indonesia pun ada, tepatnya di perbatasan antara Indonesia dengan Filipina. Nih, ini saya gambarin nih. Ini Pulau Sulawesi. Pulau Sulawesi itu kan kayak huruf K. Nah, ini Filipina. Filipina kan kepulauan. Nah, di perairan perbatasan ini sering terjadi perompakan yang dilakukan oleh orang-orang dari biasanya dari Filipina yang sering melakukan perompakan. Jadi kapal-kapal barang, tanker dari Manado atau Bitung, ini kan ada Bitung, mau ke Kalimantan, itu di sini suka ditangkap, ditawan, barang-barangnya diambil, kemudian juga orangnya disandera untuk minta tebusan. Makanya TNI Angkatan Laut sering mondar-mandir di sini untuk melakukan patroli. Khawatir terjadi perompakan di laut. Kemudian yang terakhir, pencurian kekayaan alam. Ini yang paling fenomenal waktu zaman Menteri Susi. Bagaimana Menteri Susi berani menenggelamkan kapal yang berasal dari luar negeri yang mengambil ikan secara ilegal. Jadi Menteri Susi itu walaupun perempuan dia berani.
Kapal yang terbukti bersalah, melanggar, mengambil kekayaan ikan di Indonesia, langsung dibawa ke pengadilan dan ditenggelamkan. Itulah tantangan bangsa Indonesia di eksternal. Nah, sekarang kita akan membahas tantangan bangsa Indonesia di internal. Yang pertama adalah menjaga keutuhan NKRI. Ini merupakan tantangan terberat bangsa Indonesia untuk menjaga keutuhan NKRI. Karena kenapa? Karena masih ada organisasi yang ingin memisahkan diri dan membuat provokasi. Contohnya kayak OPM. Di Papua itu ada namanya OPM, Organisasi Papua Merdeka. Mereka berusaha sekuat tenaga untuk bisa mengganggu stabilitas bangsa Indonesia di Papua. Akhirnya pemerintah dengan TNI dan Polri bertindak. Akhirnya mereka OPM mulai terdesak naik ke atas gunung. Sebenarnya OPM ini hanya 2%. Mayoritas masyarakat Papua itu masih tetap pengen di Indonesia. Mereka tidak suka sebenarnya dengan OPM. Tapi karena di backup oleh negara luar yang memang tidak suka dengan Indonesia, akhirnya mereka yang 2% ini dapat senjata, dapat uang dari luar negeri. Padahal kalau dilihat sebenarnya masyarakat Papua mayoritas masih tetap pengen di Indonesia. Makanya inilah tantangan terbesar bangsa Indonesia dalam menjaga keutuhan NKRI. Yang kedua adalah ketahanan pangan. Kalau kamu sering ke daerah Jawa Barat, Jawa Tengah, atau Jawa Timur, 3 tahun yang lalu misalkan ada sawah banyak. Pas kamu ke sana lagi, sekarang sudah berubah jadi perumahan, sudah berubah jadi pabrik, sudah berubah jadi gedung-gedung. Nah, ini yang akan berimbas ke dalam ketahanan pangan. Karena kenapa? Karena sampai sekarang pemerintah Indonesia itu masih suka membeli beras dari Vietnam. Jadi negara Vietnam itu berasnya kita beli, kita bawa ke Indonesia. Kenapa seperti itu? Karena beras dalam negeri itu belum bisa mencukupi kebutuhan seluruh Indonesia. Makanya pemerintah melakukan hal tersebut. Itu juga menjadi tantangan bagi bangsa Indonesia dalam menjaga ketahanan pangan. Pak, maaf. Ya, gimana? Rocky nggak bisa join soalnya ada itu apa laptopnya. Oke. Laptopnya ada kendala, Pak. Oke, Rocky belum bisa join ya? Iya, Pak. Oke. Yang berikutnya illegal logging, penebangan hutan. Nah, ini kalau kamu buka Google ataupun YouTube, itu akan melihat perbandingan hutan di Kalimantan. Waktu tahun 90-an dengan tahun sekarang. Jadi hutan di Kalimantan itu lama-kelamaan akan mulai habis. Tapi masih ada hutan yang memang betul-betul dijaga oleh pemerintah agar tidak dirusak. Itu hutan terakhir Indonesia. Illegal logging ini sering terjadi di wilayah-wilayah yang memang masih banyak hutan. Makanya pemerintah mencoba memberikan sanksi yang tegas bagi orang atau perusahaan yang melakukan penebangan ilegal atau illegal logging. Ada juga illegal fishing, yaitu menangkap ikan secara tidak izin atau ilegal. Ada lagi illegal mining, melakukan penambangan dengan tidak izin. Kemudian tantangan bangsa Indonesia yang internal adalah wabah penyakit. COVID-19 sekarang itu merupakan tantangan bagi bangsa Indonesia untuk bisa melewati masa-masa pandemi ini. Kemudian bencana alam, itu pun termasuk tantangan.
kayak gempa, tanah longsor, banjir, gunung meletus itu merupakan tantangan yang harus bisa bangsa Indonesia lewati. Makanya pemerintah membentuk yang namanya BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Dan ada juga Basarnas, Badan Search and Rescue Nasional, yang memang bekerja untuk membantu ketika terjadi bencana alam. Yang terakhir adalah pertahanan negara dengan sistem pertahanan semesta. Jadi kamu harus memahami yang namanya menjaga Indonesia bukan hanya TNI dengan kepolisian saja, tetapi tetap harus di-backup, harus didukung oleh masyarakat Indonesia. Jadi di depan ada TNI dengan polisi, di belakangnya harus dibantu oleh masyarakat Indonesia. Itulah yang disebut dengan pertahanan semesta. Sampai sini, paham? Apa kecepatan saya yang ngejelasinnya? Paham, Pak. Paham. Ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau tidak ada ini slide yang terakhir. Tujuan nasional bangsa Indonesia. Ini pasti keluar nih di ulangan harian minggu besok. Yaitu menurut BPPI, Buku Putih Pertahanan Indonesia tahun 2015. Yang pertama adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Jadi bagaimana negara betul-betul menjaga masyarakat Indonesia. Jangan sampai ada yang disakiti atau ditindas oleh individu lain atau oleh kelompok negara lain. Kemudian memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi pemerintah harus berupaya membuat masyarakat menjadi makmur, menjadi sejahtera, pinter-pinter semuanya. Makanya sekarang banyak bantuan-bantuan yang diberikan pemerintah untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan yang terakhir, ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Oke, itu slide terakhir. Minggu depan kita ulangan harian. Pak, Ya. bisa slide yang terakhir itu enggak, Pak? Apa? Slide yang terakhir itu. Slide yang Bisa terakhir. Iya, yang tantangan nasional bangsa Indonesia menurut BPPI. Ini sudah saya kirim juga di GCR, Google Classroom, jadi bisa kamu pelajari di rumah. Nanti ada kuis, Udah, Pak. Bianca? Udah, Pak. Udah, oke. Jadi minggu depan kita ulangan harian. Syarat ikut ulangan harian adalah mengerjakan buku mandiri. Pilihan gandanya aja, bab 5. Oke, sekarang kita akan masuk ke slide berbicara. Silakan kamu siap-siap nulis di chat Zoom. Nulis kata saya bisa. Jadi jangan dulu ngejawab, tapi tulis dulu. Kalau saya suruh ngomong, baru ngomong. Oke, ini pertanyaan pertama di slide nomor 1. Silakan yang bisa menjawab langsung tulis saya bisa. Oke, ini pertanyaan nomor 1. Sebutkan 3 cara keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002. Ayo, siapa yang bisa menjawab? Oke, Raffi, silakan. Ini kan Pak, pendidikan kewarganegaraan. Ya, disebutin ketiganya. Pendidikan kewarganegaraan. Oke, terus? Profesi. Oke. Sama ini latihan dasar kemiliteran. Oke, bagus Raffi. Saya tambahin PAK-nya. Jadi ini pasti keluar nih di ulangan. 3 cara keikutsertaan warga negara
dalam upaya bela negara. Pertama adalah belajar. Kamu belajar PPKN berarti kamu sedang belajar ikut serta dalam bela negara. Kemudian juga berjuang sesuai profesi masing-masing. Yang jadi dokter berjuang membantu meringankan masyarakat, kemudian juga yang jadi insinyur berjuang bagaimana membantu masyarakat yang kurang mampu, yang jadi guru pun sama, sesuai dengan profesinya. Kemudian ikut program kemiliteran, jadi TNI, jadi polisi, itu termasuk upaya bela negara. Oke, bagus Raffi, PAK-nya sudah saya tambahin. Yang berikutnya pertanyaan nomor 2. Sebutkan tanggal dan bulan diperingatinya Hari Bela Negara. Oke, Raffi duluan yang nulis. Ayo silakan Raffi, jawabannya. Tanggal dan bulan Bela Negara. 19 Desember, Pak. Tanggal berapa? 19 Desember. 19 Desember. Iya, bagus. Jadi Hari Bela Negara itu diperingati ketika Indonesia melakukan PDRI, Pemerintahan Darurat Republik Indonesia. Karena waktu itu Belanda mencoba melakukan agresi militer, Soekarno sama Muhammad Hatta ditangkap, akhirnya dibentuklah PDRI, Pemerintahan Darurat Republik Indonesia di Bukit Tinggi oleh Syafruddin Prawira Negara. Oke, ini slide yang kedua. Ayo yang lainnya, ini Alia kurang cepat, cepat-cepatan. Ini slide yang ketiga. Slide yang ketiga. 3 dasar hukum bela negara. Ayo yang bisa. Oke, Gading, silakan Gading. 3 dasar hukum bela negara. Gading. Iya tes. Aduh, Ya. nge-lag lagi Pak, saya matiin kamera ya Pak biar nggak nge-lag Pak. Iya, ayo. 3 dasar hukum bela negara apa aja Gading? Apa tadi Pak? Suaranya ini. Sebutkan 3 dasar hukum bela negara nih yang ada di slide. Landasan ideal Pancasila, konstitusional UUD 45. Sama landasan operasional MPR, DPR gitu-gitu. Operasional. Oke. Gading. Oke, sudah jam 11. Menurut saya sudah cukup. Informasi ini ada beberapa informasi yang ingin saya sampaikan mumpung ada semuanya. Ini yang kemarin yang saya japri tentang golongan darah, tinggi badan, berat badan. Yang belum memberitahukan Aiska, kemudian juga Amadan, Dini, sama Renara. Jadi nanti kamu kirim ke saya golongan darahnya apa, tinggi badannya berapa, berat badannya berapa. Karena ditunggu sama TU tata usaha ya. Nanti saya japri ke kamu. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas keaktifannya dalam belajar PPKN kali ini. Ini merupakan model tutor sebaya. Jadi kamu yang bisa akan memberitahukan kepada teman-teman yang lainnya. Tapi saya kreasikan dengan sistem slide berbicara ya. Itu saja, sekali lagi terima kasih dan tetap semangat dalam PJJ ini serta jaga kesehatan selalu. Jangan lupa minggu depan kita ulangan harian. Tolong disiapkan, insya Allah soalnya gampang, di Google Form juga mengerjakannya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, hostnya saya kasih lagi. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Pak. Oke, saya kasih ke Raffi lagi. Hostnya saya kasih ke Raffi lagi.
Ini Sira udah ada belum nih? Sira belum, oke udah ada.